katanya saya berisik. Jadi gini, Zuma itu saya sudah ajak untuk diskusi pakai timer, tapi Zuma nggak mau. Ya sudahlah ya, kita biarkan saja sama Zuma. Gitu ya, kita lanjut teman-teman. Bantu tap-tap layar ya teman-teman. Udah misa kasep saya sudah misa tadi pagi teman-teman. Clipper tolong up guys. Ya betul, kalau ada teman-teman yang rekam, teman-teman tolong di-upload ya, nanti aku bantu repost ya. Tolong nanti di-upload buat membantu teman-teman yang kelewatan. Nanti biar saya bantu repost atau saya juga izin untuk upload di akun saya supaya saya juga punya ini arsip ya, begitu. Karena tadi saya rekam teman-teman, sekali lagi tadi saya rekam, cuman kayaknya cuman kedengaran suara Zuma. Kalau screen record itu kan harus ada settingannya. Ini saya kebetulan pakai iPad kan, jadi harus ada settingan lagi untuk bisa dengar suara saya juga. Cuman saya tadi keburu-buru, jadi nggak sempat kepencet itu settingan untuk dengar suara saya juga. Begitu. Oke, kita lanjut ya. Teringat anak kardinal mualaf demi. Oke, semangat bro, Kavi, semangat ya. Tuhan Yesus berkati. Teman-teman, kita doakan banyak Islam-Islam yang sudah mulai katekumen, katekisasi di gereja. Kita doakan mereka, kita arahkan mereka supaya kalau mereka mau memberi kesaksian iman, mereka menjadi mau pewarta dan seterusnya, kita arahkan sebagai mereka tidak jatuh kepada ajaran yang tidak benar dan tidak sesuai dengan gereja Katolik. Kita doakan mereka juga, kita dukung mereka supaya mereka dibaptis dan mereka selesai dengan segala macam urusan keselamatan mereka. Karena keselamatan itu lebih penting daripada urusan terkait tentang kesaksian imanmu. Iya dong, iya dong. Justru kalau kamu sudah menerima semua buah-buah rahmat sakramen keselamatan, barulah kamu memberikan kesaksian iman. Itu lebih jos. Kenapa lebih jos? Karena nantinya orang akan memandang kamu seperti apa yang dikatakan Rasul Paulus. Aku telah mencapai garis akhir dan aku tetap memelihara iman. Oke ya, seperti itu. Kita doakan banyak teman-teman seperti Kavi ya, Gisel kemarin juga dari Islam ya. Dia ke Protestan kemudian ke Katolik ya. Puji Tuhan, Gisel sudah dibaptis, baptisnya dispensasi karena beliau ada kondisi khusus yang tidak memungkinkan takutnya. Jadi beliau dibaptis dulu, sembari dibaptis dia katekumen ya, puji Tuhan. Banyak ternyata di salah satu paroki di daerah Tangerang yang mayoritasnya Islam, ternyata ada Islam 22 biji. Luar biasa kan? 22 biji Islam menjadi pengikut Kristus, teman-teman, luar biasa nggak ya? Mana bantu tap-tap layar ya? Iya Rafa, 400 ini isinya Kristen semua, oten semua. Ya, oten semua ini isinya. Puji Tuhan ya, oten semua ini 400 orang. Wah, banyak sekali ini. Joseph kalau bangun gereja 400 jemaat udah lumayan nih. Dek, saran, sebutan orang Islam yang bertobat menjadi Kristen atau Kristen Katolik disebut murtad. Jangan disebut murtad tapi muhajirin. Oke, Bu Ana. Jadi gini teman-teman. Sebenarnya sah-sah saja penyebutan muhajirin atau lahir baru atau apapun itu. Cuman kan kalau menyebut murtad itu bukan artinya juga konotasi negatif ya. Saya pernah juga Kavi bilang muhajirin aja Sep. Sebenarnya gini Kavi dan teman-teman semuanya, atau teman-teman yang juga mungkin berpikiran seperti itu. Saya nggak masalah teman-teman mau sebut itu. Cuman kan gini, kita mau supaya orang tuh dapat mudah dimengerti. Karena biasa mereka menggunakan murtadin ya sudah. Begitu kan, itu lebih enak ya. Sebenarnya juga nggak apa-apa, muhajirin memang juga sama maknanya, yaitu orang yang bertobat, orang yang berada dalam ajaran kebenaran, orang yang menerima kebenaran dan seterusnya. Tapi maksudnya kan yang common use atau yang biasa digunakan adalah murtadin ya. Tapi nggak apa-apa, makasih sarannya Bu Ana dan teman-teman semuanya. Iya, kurang begitu dikenal ya, puji Tuhan ya. Gitu teman-teman. Kita lanjut ya. Ada teman-teman Islam yang berani diskusi. Tadi saya pikir si Zuma itu kan live, terus kan aku naik, terus dia nggak berani ya kan, aku bawa. Tapi ya kasihan ya. Tokonya sepi kok, makanya cari duit begini. Gua dipanggil Koko, user, lu yang benar aja. Masa Joseph dipanggil Koko, dipikirnya katanya gue punya toko. On juga ya Islam ya. Saya masih muda. Saya orang Sunda asli, bukan orang Cina. Ngapain kamu panggil saya Koko? Ya, halo Sep. Singa putih. Salam pas lele. Sep. Yesus pernah puasa. masuk itu, Yesus itu puasa. pernah mati kah itu? Puasa. Yesus puasa juga, kau puasa? Puasa. Yesus puasa 40 hari. Kamu puasa 40 ya, hari. Kau puasa. Puasa 40 hari.
Puasa kau? 40 hari. Puasa 40 hari. Iya, lihat bibir saya kering. Yesus pernah mengaku dirinya Tuhan. Yesus pernah mengaku dirinya Tuhan. Enggak perlu mengaku dirinya Tuhan, dia sudah Tuhan. Kabar kalau pada tetap ketuhanannya gila dia. Kabur. Apakah Yesus pernah Berani pakai timer. Berani pakai timer. Apa ya berani? Oke, pakai data ya. Pakai data ya. Ya, pakai data ya, pakai data. Oke. Silakan jelaskan konsep ketuhanan Islam. Kita debat konsep ketuhanan sekarang. Saya kasih waktu kamu 3 menit. Pakai data. Surat Toha, Pak. Surat Toha 14. Sesungguhnya Allah langsung mengatakan dirinya dia Tuhan. Surat Toha 14. Allah langsung. Kita buka. Surat Toha, mana itu? Surat Toha. Kok beserak kau, Set? Terlalu banyak. Orang gila. Makanya gini Dirman, kalau kamu, makanya parah ya, kalau orang cintanya tertolak bisa jadi begini. Si Dirman itu naksir sama cewek Oten, tapi nggak kesampean. Akhirnya dia jelek-jelekin Oten, punya kepahitan hati dia. Ya, Dirman itu dia punya kepahitan dengan orang Kristen. Kenapa? Dia suka sama perempuan Oten, nggak kesampean jadi Islam. Katanya sih gitu, bener nggak? Iya, makanya ngapain ladenin si Dirman. Betul-betul bro. Nggak apa-apa, buat lucu-lucuan aja, buat seru-seruan aja. Main-main aja. Mana si Dirman? Nggak apa-apa. Main-main aja. Nggak apa-apa, mana Dirman? Oke lah, kita ini dulu ya. Main dia. Kenapa? Kamu kepental. Buka. Kamu kepental. Kenapa kau turunkan aku? Kenapa? Gak ada kepental. 3 menit lagi. Dari ulang. 3 menit. Oke. Kalau mana? Itu sebagai... Atohanya tadi. Oh, surat Toha. Sabar ya. Sabar ya. Dirman, kok malah kau turun? Wah, ini alasan nih dia mau turun nih, alasan kabur nih. Woi, kok kau turun kau? Dirman, kau ini pengecut kau. Kau ganti nama aja kau, jangan singa kau. Kucing got kau. Kok kau turun kau, pergi kau. Jangan takut gitulah. 3 menit lagi. Saya tidak pernah takut sama penyembah yang punya nonok ya. Ya udah, mana atau ya, ayat 14. Ya. Atau ayat 14 mana? Iya. Mana? Kalau kau turun ke saya berarti kau kalah ya. Kau turun. Loh, turun lagi Dirman. Dirman, kok turun lagi Dirman? Halalah orang inilah. Saya suruh untuk tunjukkan Atoha, malah dia pencet turun dia. Man, cepetan. Saya ulang-ulang nih 3 menit. Langsung tunjukkan Atoha ayat 14. Ini apa ini? Kenapa kau turunkan saya? Kenapa? Nggak ada aku turunkan. Kau terpental. Cepetan. Kenapa kau turunkan saya? Kuku, coba kau tadi tunjukkan kukumu tuh. Kenapa? Kau tunjukkan di mana Yesus berkata dirinya adalah Tuhan di sini. Makanya dirinya Tuhan. Di luar kata Allah, di luar kata Bapa. Buktikan di dalam Bibelmu di mana Yesus mengaku dirinya Tuhan, di luar kata Allah, di luar kata Bapa. Kau buktikan kau. Yesus, kalau misalkan Yesus kan mengaku Tuhan, berarti berarti orang itu kan ketika mendengar mengaku Yesus itu Tuhan, berarti orang itu akan menyembah Yesus, betul kan? Bukannya ajaran Paulus yang mengatakan Yesus adalah Tuhan. Enggak. 1 Korintus Yohanes 5:18. Buka Yohanes 5:18. Yohanes 5:18. Yohanes 5:18. Berani buka enggak? Yohanes 5:18. Yohanes 5:18. Dan orang gila nggak mau dengar dia. Gangguan jiwa, iya, kasihan dia. Nggak apa-apa, dia ini ODGJ, orang dalam genetik Jawa dia. Saya juga ODGJ, orang dengan genetik Jawa.
ODGJ itu bukan orang kalau saya ODGJ orang dengan genetik Jawa, kalau dia ODGJ orang dengan gangguan jiwa, ya. Ya, jadi ODGJ ada dua makna, teman-teman. ODGJ saya itu orang dengan genetik Jawa. Dia ODGJ orang dengan gangguan jiwa. Joseph takutlah, iyalah masa saya sama orang gila saya layanin, kan nggak perlu ya. Orang gila ya kita hindari lah, Bu. Masa kita harus ini. Teman-teman bantu tap layar ya. Kenapa Bro Rafa Ginting turun dulu? Saya mau cari Islam. Nah, kau ku turunkan kau. Kok Rafa Ginting yang kita ini? Oke, kita lanjut ya. Teman-teman boleh tap layar ya. Happy Sunday, selamat hari Minggu teman-teman. Shalom. Jadi gini, kalau mau diskusinya yang tertib ya, jangan berpolemik seperti itu, oke? Ya, saya minta yang tertib ya. Anda boleh bertanya sepuasnya mengenai Yesus, mengenai Oten, mengenai siapapun, Paulus bahkan silahkan. Tapi tolong hormati ya, jangan potong-potong, jangan teriak-teriak, dan gak usah pakai sound card yang berlebihan. Karena bikin sakit telinga saya, oke? Teman-teman, mohon bantu tap layar ya. Iya, Dirman itu suka sama Yuli. Mungkin Kak Yuli nggak mau nanggepin, terus akhirnya si Dirman punya kepahitan. Ya seperti itulah kira-kira kisahnya, teman-teman. Aduh, nggak jadi. Saya mau PK-PK sama orang Islam itu, ternyata dia PK-PK juga sama. Ya, bantu tap layar guys. Si Zuma masih live sama tamu atau sendiri? Kalau sama ini dia takut dia. Sama saya takut dia si Zuma itu. Happy Sunday Bang Jo, Happy Sunday juga teman-teman. Ntar ya, saya cari si Zuma. Ntar. Oh, nggak berani dia. Nggak berani dia. Ya silakan teman-teman bantu tap layar. Nggak berani ditanya, betul. Zuma itu hanya berani kandang. Jadi orang-orang Islam itu hanya berani ketika mereka bertanya. Mereka nggak berani ditanya. Teman-teman gaskan 200k ya, biar saya nggak gampang kena report. Buat yang belum absen love orange, teman-teman absen love orange ya. Tuhan Yesus berkati. Jadi begini, saya mau bilang sama teman-teman Islam, saatnya kalian bertobat ya. Hari kemenangan itu bukan hari Idul Fitri, bukan pada saat kalian itu melihat hilal 1 Syawal. Ya. Hari kemenangan yang sejati itu nanti di bulan April ketika kita merayakan kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Kemenangan yang sejati bukan kemenangan atas peperangan. Ya itu sudah biasa, nothing special. Tapi kemenangan yang sejati adalah kemenangan melawan maut, yaitu kebangkitan Kristus, yaitu Paskah. Ya. Jadi silahkan ya bertobat sebelum kalian binasa. Mumpung masih ada waktu, jangan kalian menyesal seperti Muhammad. Helal bin Syakhar, ya Helal bin Syakhar, bukan Shaker, bro. Senama Shaker itu mah bartender nge-shake. Bertobat dan berobat, betul, bro Radin tuh katanya. Bertobat dan berobat ya teman-teman Islam ya. Bertobat dan berobat, oke ya. Jadi jangan kelamaan kalian itu jadi Islam ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya, sebentar. Tumbennya si Nandar, Uniriva gitu nggak live ya? Apa karena mereka kali? Karena kemarin kan mereka sempat berantem ya, si Zuma itu sama Nandar, benar nggak teman-teman? Kaji fikih syariat Anda yang menjijikan itu, saya aja nggak mau. Kerjain Dirman lagi, aduh, malas saya. Malas saya sama Dirman. Dirman gak bisa diskusi yang tertib. Kasihan teman-teman yang nonton. Kasihan ya. Kau yang gak bisa diskusi sama aku. Udah jelas Yesus itu bisa berak, bisa makan, bisa. Terus Muhammad bisa berak gak? Muhammad bisa berak gak? Nggak bisa. Kudu dicebokin dulu. Iya. Kalau beginilah kira-kira. Kalau mau diskusi, jangan emosi. Aku tahu kau nggak diterima cintamu sama wanita Oten, betul tak? Nah, itulah makanya kau sakit hati. Nah, itulah, itu rupa Muhammad kayak gitu ya, mirip ya. Jangan begitu, nanti setannya pada jatuh-jatuhan itu.
Itu tempat setan berada itu. Ya, hati-hati. Main-main saja ya. Main-main saja kita, main-main saja, nggak apa-apa toh, teman-teman. Kita main-main saja kan. Kita mainin aja. Dia main-main dengan kita main-main balik ya. Kita buat tabola bale dia ya. Kita buat tabola bale dia, betul nggak teman-teman? Kita buat dia tabola bale, biarkan saja, biarkan ya. Habis gini loh, tidak ada Islam yang waras ya, yang mau diskusi. Sewaras-warasnya Islam ya itu si Dirman gitu loh. Ya. Sewaras-warasnya Islam itu ya Dirman itu. Selamat hari Minggu juga Bunda. Selamat hari Minggu teman-teman semuanya. Tuhan berkati. Selamat hari Minggu, bentar ya. Bentar. Orang gak waras ya. Kasihan Islam itu ya. Dimana ukurannya waras? Waduh, yang gak waras gimana Mi? Nah makanya yang waras saja seperti Dirman, apalagi yang gak waras ya. Kasihan itu ya. Kamu itu sudah terlalu lama single, mamamu itu kasihan mau punya cucu, ya mau punya keturunan, ya. Tuh kan saya jadi kena ban. Nah, inilah Islam lah, takut. Aku restart teman-teman. Gifts that ultimately belong to me. Kalau kena ban, sayang akun saya teman-teman, salve teman-teman. Sorry ya, saya harus mulai dari ulang. Kalau nggak mulai dari ulang saya kena ban. Nggak kena violation aja, kena apa? Peringatan teman-teman. Ya, selamat bergabung kembali teman-teman. Maaf ya, kalau saya nggak rungkatkan itu gara-gara si Dirman itu. Nomor luar nggak mempan, nggak. Kalau misalkan sudah kayak gitu-gitu nggak mempan dia, kecuali kalau masih omongan. Kalau yang gitu-gitu nggak bisa dia. Makanya si Dirman itu kan emang kurang ajar deh, ya, kurang diajar seperti itu. Bantu tap-tap layar ya teman-teman semuanya ya. Silahkan yang baru bergabung, mohon bantuannya untuk tap-tap layar. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus berkati. Selamat pagi sahabat Tuhan, selamat pagi juga Pak Alfonsius. Selamat pagi teman-teman semuanya, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Happy Sunday. Selamat hari Minggu buat teman-teman yang belum ke gereja. Jangan lupa untuk ke gereja, yang sudah ke gereja mari kita mewartakan Injil. Kita diutus oleh Tuhan, kita wartakan Injil ya. Happy Blessed Sunday ya, Happy Blessed Sunday Zozimus. Selamat bergabung teman-teman. Jangan lupa untuk tap-tap layar dan love orange ya. Kristen apa nih? Sinta. Silakan Sinta naik. Oh, Sinta itu banyak orang-orang Islam yang ternyata takut ya. Banyak orang-orang Islam yang ternyata takut. Akun private dan seterusnya. Gini ya, saya diskusi sama siapa? Sama Zuma aja kalian takut. Aduh sih. Match lah sekali lah sama baca mantra inilah. Ya match sekali lah teman-teman ya. Habis itu kita turunkan. Ini buat nge-trigger. Ya teman-teman jaga ujung ya. Ini dia. Ini nih ya. Ditanya pasti nggak tahu artinya itu betul. Ya ditanya pasti nggak tahu. Abana alladzi fis samawati liyataqaddas ismuk liyati malakutuk litakun masyiatuk kama fis sama'i kadzalika alal ard atina khubsana kafafa yawmina waghfir lana khatayana kama nahnu naghfir lana man ahsa'a ilaina wala tudilna fit tajrib lakin najina min asyirir li anna laka al mulka al quwwata al majd al abadi dahirin amin.
Assalamualaikum ya Maryam ya mumta'iyatan ni'amah Rabbu ma'aki mubarakatun anti fin nisa'i wa mubarakatun samrat batniki sayyiduna Yasu'al al-Masih. Teman-teman bantu tap-tap layar ya. Ini kita live match sekali, abis itu nggak turun ya. Saya pikir orang ini mau diskusi soalnya tadi Islam tuh. Ya saya tahu dia mute, makanya dia baca mantra, saya baca doa untuk menangkal mantra. Ya, teman-teman jaga ujungnya. Ini live saya lumayan loh teman-teman, lihat loh sudah 23 loh. Jangan pecah rekor, ini 23 loh. Susah loh ini 23 teman-teman, mohon bantuannya ya teman-temanku, sahabat-sahabatku, cece-ceceku, om-omku, ya, abang-abang, kakak-kakak, itok-itokku ya, mohon bantu jaga ya. Shalom teman-teman, bidadari surga nggak? Iya ini efek filternya dempul banget. Ini kalau lepas filter ini gelap sekali ini. Ya leleku ya. Leku tolong bantu tap-tap layar, tolong bantu mawar-mawarnya ya. 3 orang berbeda, mawar 3 orang berbeda teman-teman. Mawar 3 orang berbeda guys, mawar 3 orang berbeda, mawar 3 orang berbeda teman-teman. Mawar 3 orang berbeda teman-teman, adakah teman-teman? Nah, thank you teman-teman. Thank you ya teman-teman ya. Nenek lampir baca mantra, iya. Ini kalau ditanya artinya nanti nggak ngerti dia. Ini bidadari surga kau. Maukah kau bidadari surga kayak begini? Aku nggak mau. Nah tuh udah mulai sebelah teman-teman, jaga ya. Ini 23 ini susah loh teman-teman, bantu tap-tap layar bisa lah. Ya, sembari tap-tap layar. Ini 23 susah loh. Ya. Wah, saya katanya dibatasi live-nya. Wah, saya dibatasi 10 menit. Aduh, TikTok ini, Islam ini. Saya dibatasi, kenapa ini? Saya kok kena pembatasan, teman-teman? Bantu tap-tap layar ya, guys ya. Aduh, jaga ujung, guys. Jaga ujung, guys. Jaga ujung, guys. Kali tiga lawan ukhti ini, kali tiga, jaga ujung saya, kali 3 teman-teman, kali tiga teman-teman, kali tiga teman-teman. Tuh sebelah, kali tiga teman-teman, jaga ujung teman-teman. Ini match saya ini, kita sekali aja ini, soalnya saya pikir dia tadi mau diskusi ya. Lanjut malam. Aduh, kalau malam aku ini nanti ya. Oke, malam-malam ya. Ini teman-teman, kali tiga teman-teman, masih ada kali tiga kah? Jaga ujung teman-teman. Nah, udah hampir nih teman-teman. Aduh, kali tiga. Aduh, ini orang ini Islam ini. Terima kasih Kak Maistar, terima kasih. Iya, makin kenceng dia. Makasih Kak Maistar, terima kasih, Tuhan berkati. Makasih teman-teman semuanya, Tuhan berkati teman-teman. Ini saya kena live visibility restriction juga ini. Aduh, nanti saya mau nggak mau harus rungkat dulu, restart lagi. Aduh, ini Islam ini. Teman-teman jaga ujung teman-teman, Ayo jaga ujung teman-teman. Mawar-mawarnya kah? Mawar aja nggak apa-apa teman-teman. Setengah mawar teman-teman. Mawar teman-teman. Ya, mohon bantuannya teman-teman. Sayang soalnya kalau saya akhiri ini, sayang 23 ini. Record ini. Ya. Record ini 23 nih teman-teman. Ya, mawar-mawarnya teman-teman. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus berkati teman-teman. Jaga ujung teman-teman, jaga ujung teman-teman. Jaga ujung ya, Tuhan Yesus berkati teman-teman ya. Tuh. Jaga ujung, kita dibalap ini teman-teman. Jaga ujung teman-teman. Jaga ujung please teman-teman, jaga ujung. Jaga ujung teman-teman. Aduh, jaga ujung teman-teman. Ayo lagi jaga ujung teman-teman. Jaga ujung. Ya, puji Tuhan. Luar biasa teman-teman, makasih. Dah. Bye-bye Islam. Silakan sana ke Mekah. Saya ini kena live visibility. Ini kalau saya paksakan nanti saya kena rungkat. Saya restart lagi ya. Inilah Islam kejamnya mereka. Nggak berani bantah, mereka cuma jadi bunny report. Bentar ya, saya live ulang teman-teman. Tetap stay. Nanti cari profilnya Joseph. Nanti di refresh aja ya. Saya live ulang. Bentar ya. Atau gimana?
Takutnya kena rungkat, gimana menurut teman-teman? Ulang aja bang, ulang, oke. Nanggung lah ya 3 menit lagi coba. 3 menit lagi biar 10 menit. Ya, 10 menit saya nanti akhiri live-nya. 3 menit lagi teman-teman, bantu tap-tap layar ya. Oke, tunggu aja Jo ya. Kita tunggu dulu teman-teman. Shalom yang baru bergabung, mohon bantu tap-tap layar, di-share-share karena live saya kena pembatasan. Jadi mungkin ada sebagian yang tidak tershare ke FYP mereka. Jadi teman-teman bantu tap-tap layar ya. Bantu tap-tap layar, terima kasih banyak. Tuhan Yesus berkati. Gini. Ulang aja nanti rungkat permanen loh. Iya sih, ya udahlah. Saya ulang aja. Saya ulang aja. Ini kan dari report mereka. Ya Salve, lihat profilku caper ah. Caper ah kamu. Ya selamat bergabung teman-teman semuanya, selamat bergabung kembali ya. Tuhan Yesus berkati. Apa ini? Masih loading saja ini, masih loading. Ini udah bisa kah teman-teman? Masih loading gimana tuh maksudnya? Masih loading gimana tuh teman-teman maksudnya? Nggak ngerti aku, masih loadingnya gimana? Udah bisa kah ini? Udah bisa kan ya? Aman ya, aman. Oke, puji Tuhan teman-teman. Selamat bergabung kembali ya. Sorry, live-nya mati nyala, on off ya. Maaf teman-teman. Tuhan Yesus berkati teman-teman yang tetap setia bergabung di room saya. Maaf ya, terserak-serak kalian semua. Selamat bergabung kembali teman-teman ya. Tuhan Yesus berkati. Tapi lagi pada mudik ya, aku juga ini sih kepikiran. Temanya ganti lebaran hari raya pagan gitu. Janganlah. Gini. Lebaran hari raya pagan gitu. Gini ya. Gini, lebaran hari raya pagan gitu. Hah? Gini ya, lebaran hari raya pagan. Gini ya teman-teman ya. Aduh Tuhan ampun. Wah tersungging nanti. Ini kan pertanyaan. Mereka aja sering bilang Tuhan kok berkelamin. Nah kayak gitu. Nanti kita kan bertanya, bukan berstatement. Bertanya, ini ada tanda tanya nih. Kalau mereka nggak bisa baca salah mereka sendiri.
kita bertanya? Boleh dong kalau kita bertanya. Buat hari lebaran, hari murtad ini ya. Ya puji Tuhan. Ya selamat bergabung teman-teman ya. Saya baru live lagi. Selamat bergabung teman-teman semuanya. Tuhan Yesus berkati ya. Selamat bergabung teman-teman. Apa ini? Sebentar. Dia diajak PKPK, si Zuma nggak mau. Katanya nggak pernah. Padahal pernah ya dia PKPK ya. Sama Elia waktu itu. Terus sama siapa lagi? Pernah kan dia PKPK? Kok dia katanya nggak pernah PKPK si Zuma itu? Ngawur emang. Takut dia kalau PKPK itu pakai waktu dia. Nah disitulah celahnya Zuma. Zuma nggak akan bisa kalau pakai waktu. Kenapa? Dia itu minim data tapi banyak omong gitu loh. Iya, jadi dia menang-menangan pakai sound card. Dia menang-menangan congor gitu loh. Ya. Dia menang-menangan congor, bukan data. Gitu kan. Shalom Muhammad, selamat siang. Shalom Muhammad, selamat siang. Terkutuk Tuhan yang mati di kayu salib. Terkutuklah yang mati diracun oleh perempuan Yahudi. Ya, itu lebih terkutuk karena mati diracun. Kalau di salib itu bukan terkutuk, di salib itu menanggung kutuk kemudian mengubahnya menjadi berkat, menjadi keselamatan. Kalau yang dikutuk itu ya yang tadi kena racun. Oke, kita langsung ya. Jangan berlama-lama kita bahas Islam. Shalom, King of Girl. Selamat siang. Salon. Shalom bro. Islam atau Kristen? Islam bro, salon bro. Iya, shalom, bukan salon. Itu bahasa Ibrani yang diambil, yang kemudian bahasa Arab ambil. Jadi assalamualaikum. Ya terserah sampean. Terserah sampean. Terserah sampean. Sate. Kamu harusnya foto profilnya sate, bukan nasi goreng, bro. Kenapa nggak pakai profil asli? Malu jadi pengikut Muhammad? Ngapain malu? Justru bangga. Ya kalau nggak malu pakai foto profil bangga, asli, pakai akun yang asli. Pakai akun yang asli. Justru bangga dong. Kalau bangga pakai akun yang asli. Pakai akun yang asli. Pakai akun yang asli silakan. Saya tunggu naik gentle kalau kamu laki-laki ngakunya King of Girl. Ini King of Girl maksudnya kamu itu mengaku seperti Muhammad gitu. Menguasai semua wanita, King of Girl. Girl lagi bukan woman. Wah, berarti kamu anak perempuan ya. Wah, berarti ini bibit-bibit Muhammad ini. Waduh. King of Girl ya. Girl. Wah. Girl ya. Wah, anak perempuan dia ternyata. Ya. Aduh, hati-hati tuh. Ya, hati-hati teman-teman ya. Hati-hati ya. Oke, kita lanjut ya. Shalom Muhammad, selamat bergabung kembali. Lihat postinganku, Yesus kena rudal Iran. Lihat postinganku ya. Ya, jadi gini, mic itu jangan dimakan bro, lagi puasa ya. Mic itu jangan dimakan ya, mic itu jangan dimakan. Oke, kamu lagi puasa. Shalom teman-teman semuanya, selamat bergabung ya. Tuhan Yesus berkati teman-teman. Yang akun-akun fake gak berani pakai akun asli tapi mau berpolemik, silakan pikir-pikir ulang ya. Di room saya cuman saya bal-bali ya. Saya bikin kalian kesel ya, nggak bakalan kalian saya kasih waktu untuk berbicara ya. Karena begini, menghujat dengan cara elegan, tampil wajah, tampil identitas, bangga dengan identitas kamu ya. Jangan kamu pakai akun-akun palsu. Gak ada yang waras, emang ada yang waras di Islam? Salve Jo, salve Celing, salve teman-teman semuanya, selamat bergabung, salve Om Don. Teman-teman boleh dong bantu gaskan, tap-tap layar lagi. Tadi kita sempat kena beberapa kali rungkat, saya sudah 4 kali live hari ini. Hanya karena kena rungkat. Aduh, kasihan sekali saya. Gak apa-apa. Memang kalau Islam itu seperti itu mereka. Tidak berani untuk diskusi yang fair ya. Maunya diskusinya seperti itu. Yang kemudian mereka itu maunya menang sendiri ya, seperti itu ya. Gak boleh gitu dong, ganteng apa ini
Yang tadi rungkat Jo, iya Kak Melan, yang tadi rungkat. Ini aku juga baru mulai lagi sambil minum Bang Jo ya. Aku sambil minum. Selamat bergabung teman-teman semuanya, Tuhan Yesus berkati. Stop menuhankan manusia. Ini saya mau bertanya, Lebaran hari raya pagan. Ya. Saya mau bertanya ini, betul nggak Lebaran hari raya pagan? Nanti saya tanya-tanya nih kalian. Lebaran apakah hari raya pagan atau hari rayanya Islam? Ya silakan teman-teman, naik diskusi kita. Salve Bang Jo, salve, selamat bergabung teman-teman semuanya, shalom. Adakah yang berani naik diskusi kita? Lebaran itu hari raya apa? Hari raya pagan kah? Atau hari raya siapa? Hari Lebaran itu teman-teman. Nah ini ya ternyata, nah ini. Lebaran peringatan Muhammad perampok pedagang, nah itu dia. Berarti kan hari raya kriminal ya. Lebaran itu didasari atas dasar apa teman-teman yang Islam? Saya mau tanya gitu loh, itu pertanyaan simpel sederhana. Kalau kalian tahu memang saya itu semua debater pemecah belah umat agama, betul nggak Jo? Tergantung, kalau saya nggak mau memecah belah, saya hanya menunjukkan bahwa kalian sudah terpecah belah, makanya kalian itu Islam. Saya itu nggak mau memecah belah loh ya, beda ya. Selamat siang semua, selamat siang Bu Erni, selamat siang teman-teman semuanya. Thank you Bang Sigi. Ya jadi gini, nanti saya tunjukkan kalian terpecah belah itu pada saat nanti Lebaran. Ada yang Lebaran duluan, ada yang Lebaran belakangan, betul nggak? Serulah jadi Islam. Lebarannya nggak pas, mereka ngurusin Natal, sementara Lebaran mereka aja nggak pas. Ya. Nanti si Muhammadiyah Lebaran duluan, si NU Lebaran belakangan, nanti ada lagi yang lebih belakangan, lebih terakhiran. Nah. Ya, bingunglah kalian. Ya, bingunglah kalian. Oke, selamat bingung-bingung ya teman-teman Islam ya. Karena memang sekali lagi Lebaran itu bukan esensi dari iman ya. Ya, Lebaran itu hanya merayakan menangnya Muhammad untuk berperang. Gitu. Iya, cuma perang doang, nggak jelas mereka. Lebaran artinya apa ya? Lebaran, lebar. Semakin lebar kali ya. Semakin lebar mereka itu. Aduh. Islam, kau suruh Zumamu naik ke room saya, berani nggak? Saya sudah naik ke roomnya Zuma, Zuma takut sama saya diturunin. Kenapa nggak fokus menginjil aja sob? Ini saya menginjil. Saya menginjil ini. Ya. Saya menginjil ya. Dia aja bingung apalagi kita, itu dia makanya saya meninggalkan Islam. Kalau saya masih jadi Islam, saya tambah bingung teman-teman. Tuhan. Ya, nanti mereka takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah dan seterusnya. Kira-kira kalau teman-teman baca artinya yang Islam tahu nggak? Artinya itu apa? Nggak tahu kan? Ya, oke teman-teman. Kita lanjut ya. Jadi saya mau bertanya kepada teman-teman yang Islam, Lebaran itu hari raya pagan atau bukan? Kalau bukan teman-teman naik, kalau iya berarti teman-teman harus terima faktanya bahwa Lebaran itu hari raya pagan. Ya, silakan teman-teman yang Islam mau naik silakan ya. Halo Muhammad. Turun. Takut dia. Udah saya bilang yang kayak begitu-begitu saya main-maini ya, saya main-maini. Ya jangan begaduh di sini. Jangan kalian bikin onar saja kebiasaan kalian. Saya sedang menginjili. Injil itu kabar sukacita ya. Kabar sukacita itu artinya saya memperingatkan kalian untuk berhenti percaya kepada ajaran nabi palsu ya. Saya menginjili kalian supaya kalian itu mengikuti Yesus Kristus sama seperti saya. Saya keluar dari kandang serigala atau cekaman serigala, saya kemudian masuk kepada kawanan domba. Tuh puji Tuhan. Ya. Gitu. Itu hijrah saya. Saya sudah hijrah. Saya hijrah dari tadinya cengkraman serigala hingga saya beralih menjadi kawanan domba. Puji Tuhan ya. Amit-amit gue jadi nyembah manusia, itu makanya stop menyembah Muhammad. Stop menyembah Muhammad ya. Stop menyembah Muhammad, stop menuhankan Muhammad, stop jadi Islam. Puji Tuhan ya. Amazing grace, how sweet
the sound. Ya, puji Tuhan. Nanti saya request ya, toa itu daripada teriak-teriak mending setel lagu-lagu rohani ya. Puji Tuhan, banyak orang Kristen suka lagu banyak orang Islam suka lagu rohani ya. Okay. That save a wretch like me, I once was lost, but now I'm found. Itulah enak ya lagu-lagu Kristen itu, puji Tuhan ya. Itu kok ajaran kasih ya. Kasih itu lemah lembut, kasih itu sabar, betul. Inilah ajaran kasih, mewartakan Kristus dengan kasih dan dengan tegas. Saya memperingatkan teman-teman untuk percaya Yesus. Ya, syahadat yang sejati bukan asyhadu. Syahadat yang sejati adalah u'minu. U'minu bi ilahin wahid abinda bitil kulli khaliqis sama'i wal ard kulli ma yura wa ma la yura bi rabbin wahidin Yesu'al Masih. Tuh, itu syahadat yang asli. Syahadat itu bukan aku bersaksi, tetapi aku percaya. Karena bersaksi belum tentu melihat. Ya, bersaksi itu belum tentu melihat. Sekarang kalau kalian bersaksi tiada Tuhan selain Allah, kapan kalian menyaksikan tiada Tuhan selain Allah? Kalau kalian bersaksi Muhammad utusan Allah, kapan kalian menyaksikan Muhammad utusan Allah? Itu yang harus kalian pertanyakan ketika semuanya berawal dari kesaksian. Nah, kalau di persidangan nggak bisa saksi seperti itu hanya berdasarkan ucapan, nggak bisa. Saksi itu harus dengan mata kepala, saksi itu harus betul-betul ada buktinya ya. Thank you Bu Maris. Jadi semuanya itu harus berdasarkan bukti nyata, bukti empiris, bukan saksi dusta. Ya, betul, saksi dusta. Nah, Alkitab melarang saksi dusta. Maka syahadat yang sejati yaitu tadi, aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Jadi aku percaya, bukan lagi aku bersaksi. Karena kalau aku bersaksi nanti bingung, ditanya kapan kamu menyaksikan, di mana kamu menyaksikan, bagaimana kamu menyaksikan. Nah itu gitu loh. Tapi kalau orang Kristen, kita percaya dengan syahadat iman rasuli, yaitu aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan satu Tuhan yaitu Yesus Kristus putranya yang tunggal. Nah itu dia. Puji Tuhan. Makanya sekali lagi, orang Kristen itu bukan hanya sekedar bersaksi, tapi betul-betul mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Maka Yohanes 20 ayat 29 Tuhan Yesus bilang apa? Karena kamu telah melihat maka kamu percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Maka Yesus menekankan percaya, bukan lagi bersaksi. Karena saksi sudah banyak yang menyaksikan. Orang Kristen tidak perlu lagi saksi-saksi lain. Karena cukuplah orang-orang yang ada di dalam Alkitab, para rasul, pendahulu-pendahulu kami. Mereka yang sedia untuk wafat, mereka adalah saksi yang betul-betul punya kredibilitas dan integritas. Gitu ya. Paulus saksi dusta enggak? Paulus itu enggak pernah mengajarkan takiyah, tidak seperti Muhammad. Ya. Muhammad itu bersaksi dusta pernah mengajarkan takiyah pernah. Yesus mengajarkan apabila kamu berkata ya katakan iya, tidak katakan tidak. Lebih daripada itu berasal dari si Muhammad. Gitu ya. Jadi harus hati-hati. Paulus tidak pernah bersaksi dusta karena Paulus itu orang Yahudi yang taat. Di dalam hukum Taurat, ya, di dalam hukum Taurat, di dalam 10 perintah Allah, teman-teman, dilarang bersaksi dusta. Bagaimana mungkin seorang yang adalah dipilih Yesus, seorang Yahudi sejati, dididik di bawah Rabi Gamaliel, dia bersaksi dusta? Tidak akan pernah. Jangan halusinasi, jangan mimpi. Ya, jangan mimpi. Paulus itu Rasul Yesus. Dia adalah seorang Yahudi sejati. Ya, orang Yahudi sejati itu tahu 10 perintah Allah dan hukum-hukum Taurat. Ya, ada 613 misvot kurang lebih. Dan yang paling utama adalah tidak boleh bersaksi dusta. Ya, begitu. Roma 3 ayat 7. Saya baca kalau kamu berani naik. Kita bahas Roma 3 ayat 7 atau kita bahas dengan di dalam 1 Korintus. Saya tahu ayat itu. Silakan naik.
Saya jelaskan Roma 3 ayat 7 kalau kamu berani naik diskusi. Tapi kan Islam gak berani kan? Karena tahu Joseph pasti akan bertanya balik. Itu yang Islam takuti. Itu yang Islam takuti, kalau Joseph itu maunya bertanya balik. Islam itu takut kalau saya sudah, oke, kalau begitu saya tanya. Nah, langsung mereka takut. Nah, langsung mereka ngajak orang-orang, ngajak ramean, geruduk. Nah, gitu. Kalau yang menyaksikan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa siapa, Jo? Naik, saya kasih buktinya, Stefanus. Ya, kita buka ayat Alkitab. Oke, kita buka Alkitab ya. Stefanus melihat Yesus. Kisah Para Rasul 7 ayat 55. Salah tanya sama saya kamu. Katanya dia nanya katanya, kalau yang melihat Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa siapa? Nah ini. Nih. Aduh, kamu nggak bisa dipin komentarnya. Nah itu dia komentar. Kalau yang melihat Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa siapa? Oke, kita jawab dari Alkitab Kisah Para Rasul 7 ayat 55. Saya itu suka dengan Islam yang asbun. Saya punya datanya. Teman-teman bantu tap-tap layar dong boleh ya. 100k teman-teman. Kita kejar 100k teman-teman ya. Bantu tap-tap layarnya teman-teman. Supaya akun saya nggak gampang kena rungkat lagi teman-teman. Nah, Kisah Para Rasul 7 teman-teman, perhatikan ayat yang ke-55 bro, obat nyamuk. Nih ayat 55. Namun Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Puji Tuhan. Ada ayatnya, berteriak-teriaklah mereka. Dan sambil menutup telinga mereka serentak menyebut dia. Nah inilah Islam, dedengkotnya Islam nih. Suka berteriak-teriak, tutup telinga ketika diserukan nama Yesus. Kemudian mereka menghalau dia keluar kata dan melempari dengan batu. Ini Islam dedengkotnya, Yahudi dan Islam sama. Dedengkotnya ya, nenek moyangnya Islam tuh Yahudi. Ya, mewarisi kefarisian itu orang-orang Islam. Oke kita lanjut ya. Up. Oke bentar, saya open cam lagi. Tadi saya kasih data, kasih ayatnya. Kaget ya. Teman-teman bantu tap-tap layar ya. Shalom Yusuf Amran Khan, selamat siang. Oh kamu penghujat itu yang nggak berani open cam ya. Terima kasih Kak Shen, terima kasih, Tuhan berkati. Selamat siang. Selamat siang. Ini judulnya Lebaran Hari Raya Pagan ya? Iya, betul nggak, bro? Kebalik sih, harusnya Natal. Oh enggak, kamu jawab dulu, Lebaran Hari Raya Pagan atau bukan? Nah, Natal itu kan dari tradisi pagan, soal Invictus. Lebaran Hari Raya Pagan Invictus, bukan? Pagan Lebaran itu Hari Raya Pagan Natal bukan? itu budaya pagan. Lebaran soal Hari Raya Invictus Pagan yang bukan? dirayakan jauh sebelum. Takut. Udahlah kamu, udahlah ya. Kamu, saya tahu akun kamu metong jadi Tuhan. Itu akun kamu juga kan? Ketahuan kamu, banyak akunnya itu. Ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya mau tanya, ini kenapa nggak ada yang berani Lebaran Hari Raya Pagan, malah Natal? Iya kita bahas Natal ya. Kita bahas Natal, kita bahas Lebaran dulu. Kok nggak berani? Saya di roomnya Zuma, saya ditanya. Kalian nggak berani. Shalom bro, men. Selamat siang bro. Iya bro, selamat siang. Islam atau Kristen bro? Loh, kok malah turun si men? Islam atau Kristen malah turun. Gini banget pengen viral bang. Saya nggak mau viral. Cukuplah Muhammad yang viral dengan mengawini Aisyah. Saya bukan mau viral. Saya mau supaya banyak orang yang mendengarkan pewartaan dan supaya banyak orang dipertobatkan. Tujuan saya bukan mau viral. Tujuan saya supaya banyak orang yang mendengarkan kebenaran. Nah itu saja. Kalau viral mah gampang ya. Itu Epstein itu kan mengikuti jejak baginda. Dia punya korban itu anak kecil. Parah deh kalau kita itu ya. Tuhan kasihanilah kami ya. Semoga tidak ada orang-orang seperti itu lagi dan Tuhan mengampuni kita, Tuhan menjaga kita ya. Nah tadi kan saya sempat menunjukkan ayat ya teman-teman semuanya. Saya sempat menunjukkan ayat di mana di dalam Alkitab, di dalam Kisah Para Rasul 7, Santo Stefanus itu menjadi martir.
ya, beliau dirajam, beliau dilempari batu karena mengatakan, aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah, di sebelah kanan Bapa. Nah, perhatikan, kenapa saya tadi sempat ngomong itu dedengkotnya Islam? Ya karena sekarang faktanya, realitanya, yang ribut itu antara Islam dan Yahudi, yang jadi korbannya Oten. Ya, gitulah, itulah ya. Di mana-mana Yahudi itu dengan propagandanya anti Katolik ya, Islam juga sama, anti Kristen. Ya, Shalom Arka aja, selamat siang. Siang bang. Islam atau Kristen bro? Islam bro. Islam. Boleh ganti pakai akun yang asli nggak bro? Jangan pakai akun fake yang baru kamu buat. Memang ini. Ya. Pakai akun asli ya teman-teman ya. Jangan pakai foto profil anak di bawah umur ya. Kamu itu kalau PDF jangan tampil-tampil ke publik. Ya. Thank you teman-teman, thank you berkatnya, terima kasih Tuhan berkati. Bukan apa-apa, nanti saya kena ban TikTok ya. Bro si gini. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat bergabung, yang baru bergabung mohon bantu tap-tap layar ya. Saya baru 24 menit, belum ada 1 jam live. Jadi belum tertinggal terlalu banyak teman-teman. Roma 3 ayat 7 belum dibaca. Kamu kalau minta saya baca Alkitab silahkan naik, jangan cuma di bawah. Saya nggak mau curang ya. Zumamu suruh diskusi sama saya, berani nggak Zuma diskusi sama Joseph? Buat teman-teman yang baru bergabung, Zuma itu nggak berani diskusi sama saya ya. Saya sudah naik ke room Zuma, kemudian saya tanya Zuma mau diskusi pakai timer nggak? Zuma nggak berani. Puji Tuhan ya. Jadi teman-teman gini, saya tidak berbicara mengenai jago-jagoan, tidak. Ini berbicara mengenai kebenaran. Berarti kebenaran Kristus itu di atas segala-galanya. Nah, maksud saya Zuma ketika diajak diskusi dengan timer itu supaya kita bisa Kita bisa mendapatkan wawasan gitu loh. Jadi jangan cuman sekedar congor aja ya. Jangan cuman sound card aja ya. Jo, kenapa mereka memasuki bulan puasa harus pantau bulan? Gak cuman bulan puasa, Lebaran pun nanti mereka sidang lagi, sidang isbat melihat bulan. Itulah, makanya saya bilang ini ajaran apa ini? Ajaran pagan kah? Kenapa harus melihat bulan, apa-apa bulan? Datang bulan atau gimana? Oh, kenapa saya jadi Hajar Aswad? Tiba-tiba gelap. Kayak Baginda gelap. Terang sekali. Nah ini jadi Hajar Aswad tiba-tiba hitam. Ya. Ini kayak Baginda nanti mukaku. Halo. Ya sekali. Ya oke kita lanjut ya. Ini brightness-nya ini ngaco ini. Bukannya sin itu dewa bulan ya, bisa jadi. Dewa bulan betul. Nah, saya mau bertanya makanya, ini lebaran hari raya pagan atau enggak? Teman-teman bantu tap-tap layar dikencangkan ya, supaya banyak orang Islam yang datang ke room ini dan kemudian mereka bisa membuktikan apakah lebaran itu hari raya pagan atau bukan. Teman-teman juga boleh bantu untuk share-share, ini ada tanda panah, teman-teman klik bagikan, posting ulang ya. Pagan dong karena apa-apa lihat bulan. Nah itu dia, makanya saya mau tunjukkan di sini bukti bahwa saya itu bisa membuktikan kalian itu mengikuti ajaran pagan ya. Ajaran pagan seperti itu. Nah makanya apa-apa harus melihat bulan ya. Apa-apa harus melihat bulan, apa-apa harus berdasarkan bulan pagan ya, lihat batu dan seterusnya. Oke, dewa bulan betul ya. Live apaan ini? Saya live untuk menunjukkan Yesus adalah Tuhan. Nih, saya ganti lagi, Yesus adalah Allah, tanya saya. Silahkan naik diskusi. Kalau Anda ada yang mau bertanya, saya adalah mantan Islam. Puji Tuhan saya meninggalkan Islam 2 tahun yang lalu kurang lebih. Ya, karena saya tidak menemukan keselamatan, saya tidak menemukan kepastian. Ya, jadi di dalam Al-Quran ada dalam surah Al-Ahqaf ayat 9. Kemudian ditambah dengan surah Al-Fatihah ketika kalian berdoa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, itu tidak ada. Sampai dengan detik ini, di mana jalan yang lurus itu? Haza siratim mustaqim. Nah, inilah jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu siapa? Ya, jalan yang lurus itu siapa? Dan seperti apa jalan yang lurus itu? Ya, seperti apa jalan yang lurus? Ya, makanya saya sudah selesai cengkeraman serigala.
dan saya berada dalam kawanan domba. Nah, makanya lagu waktu saya pertama kali betul-betul mulai menerima Yesus, menerima Kristus itu ya Amazing Grace, ya lagu Amazing Grace itu. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relief. How precious did that grace appear. Itu Roma 3 ayat 7 mau bahas apa? Nah itu dia, saya mau tanya. Dia nggak berani naik. Ya. Naik dulu aja bro, greenhouse. Ya shalom Arka bro. Bang, mau nanya bang. Apa tuh? Jangan berpolemik ya bro ya, karena kamu nggak open cam ya. Tolong hormati, kamu kan juga lagi puasa. Enggak, Silakan. lagi nanya ini. Kenapa Kristen itu apa tuh kayak Tuhannya banyak itu? Ada Allah, Maryam. Kan Tuhan satu. Kenapa dan Yesus tuh kan manusia kok jadi Tuhan? Itu bisa kenapa tuh? Orang Kristen Allahnya itu Esa. 1 Timotius 2 ayat 5. Sebab Allah itu Esa dan Esa pula perantara antara Allah dengan manusia. Jadi orang Kristen Tuhannya itu Allah Tritunggal Maha Kudus, Allah yang Esa. Ya, nggak ada banyak. Hanya Esa, Allah itu Esa. Oke, Maria bukan Tuhan. Maria manusia yang dipilih oleh Allah sejak semula. Dia adalah perempuan kudus yang dihormati oleh orang Kristen. Beda, Islam tidak menghormati Maria. Kenapa? Karena dalam Islam katanya Muhammad di surga akan mengawini Maria. Itu namanya bentuk penistaan. Bunda Maria itu kudus. Dia adalah perawan seutuhnya. Sebelum, sesaat, dan setelah melahirkan Yesus. Ya, jangan kamu nistai Bunda Maria kami. Orang Kristen jangan mau dikelabuhi oleh orang Islam. Mereka bilang kami menghormati Maria karena ada suratnya Siti Maryam. Gitu, enggak, bohong mereka. Surat Siti Maryam itu tidak berisi apapun tentang Bunda Maria. Surat Siti Maryam, surat Maryam itu tidak ada isi yang berkaitan tentang Bunda Maria. Iris kuping saya, suruh mereka baca kisahnya. Apa isinya? Enggak, maksudnya kan berarti kalau Kristen ini lebih yang Tuhan itu Allahnya atau si Yesusnya itu? Yesus itu adalah Allah. Allah itu bukan nama Tuhan. Allah itu gelar. Yesus itu gelarnya Tuhan dan Allah itu sendiri. Yohanes 20 ayat 28. Di situ Yesus disebut sebagai Tuhan dan Allah. Jadi kamu jangan salah paham. Allah itu bukan nama Tuhan. Allah itu gelar. Tuhan itu gelar. Yesus itu bergelar Allah dan Tuhan. Karena Allah itu dari bahasa Ibrani, Eloah, Elohim, yang artinya sesembahan, yang diserap menjadi bahasa Ibrani, yang diserap menjadi bahasa Arab, yaitu Allah, dari kata al-ilah, artinya sang sesembahan, yang disembah. Nah, gitu loh. Alasan kau nggak cocok sama Islam tuh kenapa? Kenapa? Nggak cocok sama Islam tuh kenapa? Alasan? Karena tidak ada keselamatan dalam Islam. Saya tidak menemukan keselamatan dalam Islam. Maksudnya? Saya tidak menemukan keselamatan. Iya, di dalam Islam tidak ada keselamatan. Emang ada keselamatan di Islam, bro? Kalau keselamatan di Kristen tuh maksudnya? Yang iya, yang percaya, yang dibaptis dan percaya, yang mengerjakan imannya dengan sungguh-sungguh, disertai iman, disertai dengan perbuatan, ia selamat, tidak binasa. Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia tetap hidup meskipun ia sudah mati. Kehidupan kekal, masuk kerajaan surga. Kalau di Islam gimana? Kalau di Islam gimana? Kan, ya, setahu saya kan kalau di Kristen tuh kan Yesus kan disalib, terus jadinya pasti salib, jadi nggak ada lagi dosanya. Itu kenapa bisa gitu bang? Berarti bisa berbuat dosa sepuasnya lah. Nggak ada lagi dosa, bukan lagi kita berbuat dosa. Justru dengan nggak adanya dosa, kita harus berhati-hati supaya jangan mencemari pengorbanan Kristus. Logikamu di mana? Kamu nih, dengerin. Inilah mindset Islam, tukang ngutang, tukang ini ya, saya kasih tahu. Sama seperti pegadaian, kamu ditebus barangmu, kamu bayar utang. Terus mindsetnya Islam bukannya berhenti untuk utang, mereka malah kepikiran, oh berarti saya boleh ngutang lagi. Nah gitu, Islam. Makanya mereka dosa pun kayak gitu. Yesus sudah menebus kita, menebus manusia berdosa, artinya kita diselamatkan. Ya,
Nah, makanya bukannya kita berhenti berbuat dosa, malah berarti boleh dong berbuat dosa lagi kayak gitu. Jadi mereka jadikan Yesus itu sebagai penebus. Nanti kalau misalkan mereka ada utang lagi, ada dosa lagi, mereka suruh Yesus bayar. Nah, itulah kelakuan Islam. Di dunia nyata pun kebanyakan seperti itu. Oh enggak, saya maksudnya bukan menghina bang, maksudnya kan di kami Islam Ya, itu saya jelas tidak menghina, ada saya berbicara dosa, secara logika ada- sederhana. Dosa ada itu pahala. dihapuskan, Jadi kalau mendapat bukan pahala berarti ngelakuin hal yang baik, kalau dosa ngelakuin hal yang salah. dosa itu dari bahasa Ibraninya hamartia, artinya pelanggaran. Oke, nah begini pahami dulu. Yang Yesus tebus itu betul. Natur dosanya Adam dan dosa pribadi ketika kita kemudian dibaptis. Oke, paham dulu. Nah, penyaliban Yesus itu untuk menyelamatkan kita dari kutuk kematian kekal. Itu dulu, ya. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia kemudian berdosa lagi, itu bisa mengaku dosa. Nah, itu makanya di dalam Alkitab dijelaskan jika kamu berdosa, berdoalah, doakanlah saudaramu yang terkena dosa. Atau kita juga tahu di dalam Alkitab Yesus memerintahkan kita untuk mengaku dosa. Gitu loh, ada pengakuan dosa. Begitu, Bro. Oh gitu, tapi Apa lagi? Kak, Kenapa kamu jadi macet-macet? Gitu, kenapa? Salve dong, salve. sabar bang, dipanggil ibu bentar. Tadi dia panggil ibu. Udahlah, turun aja lah ya. Diskusinya kamu nggak fokus. Oke, kita cari pasien lagi, ya. Putus kayak Wahyu Jibril. Iya, SMS aja ya, putus-putus. Jangan takut murtad, betul. Kalau takut murtad kalian tidak selamat. Tapi kalau kalian berani murtad, kalian pasti selamat. Ya, puji Tuhan. Jadi silakan tahu akan kebenaran ya. Salve itu apa? Salve itu bahasa Latin, artinya salam. Ya, salve itu bahasa Latin, artinya salam. Ya, bahasa Latin artinya salam. Sama seperti shalom. Tapi bahasa Latin itu bahasa resmi gereja, gitu loh. Ya, jadi terbiasa menggunakan salve. Ya, sama seperti shalom, sama seperti salam, gitu ya. Paham teman-teman? Oke, kurangi emoti ketawa, ya. Biar rame aja ketawa itu, biar nggak sepi. Kalau saya ketawa sendirian sepi. Kalau teman-teman yang ketawa kan nggak mungkin, nggak kedengeran suaranya. Ya, oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Apa ini? Sebentar. Hussein ini siapa dia? Ustadz kah? Hussein ini ustadz kah? Bukan ternyata. Ini nggak ada ustadz yang berani naik ya. Saya ke room Zuma, ke room Islam, mereka sudah nggak mau lagi diskusi. Zuma tadi nurunin saya. Ya, tadi kita sudah tahu Zuma. Siapa lagi? Ini nggak ada yang berani lagi. Oke lah ya. Nanti malam kita, teman-teman, nanti malam kita diskusi lagi, kita live lagi, teman-teman. Aku akhiri dulu, aku mau makan siang, aku lapar sekali, teman-teman. Ya boleh ya, sudah lewat waktunya jam 1:47, teman-teman. Aku makan siang dulu, nggak apa-apa ya, teman-teman ya. Nanti sore atau nanti menjelang malam itu nanti kita live lagi, nggak apa-apa ya. Boleh ya, teman-teman ya. Jam berapa? Sekitar jam 5:30. Ya, sudah waktu siang nih, aku mau makan dulu. Udah lewat waktunya ya. Boleh ya, teman-teman ya. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman ya. Bukannya puasa ya. Kalau di Katolik puasa Prapaskah itu hari Minggu itu tidak ada pantang, hanya puasa. Tapi kalau puasa pun saya belum makan memang dari pagi. Jadi saya mau makan ya. Begitu. Saya makan dulu ya teman-teman ya. Kirim gift dulu biar bisa makan, nggak perlu saya punya nasi. Saya kan nggak seperti Islam minta-minta. THR pun mereka minta-minta door to door bikin proposal. Kan lagi rame kasusnya tuh ya kan. Lagi rame kasusnya, ya kan? Orang Islam, pengusaha Islam bikin proposal gitu ya. Minta THR, betul nggak teman-teman? Nah itu, kalau saya nggak perlu begitu, puji Tuhan. Saya punya, waktu itu kan bukan saya ini ya. Waktu itu kan saya pernah tampil live itu pada bilang, Jo kok makannya cuma nasi sama telur, nasinya banyak sekali. Ya iyalah kan lagi puasa Katolik. Ayo teman-teman yang bertanya gitu berarti jangan-jangan nggak puasa. Nasi banyak, lauknya sedikit ya. Kayak gitu. Oke lah, nanti saya live lagi ya. Teman-teman, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye teman-teman.
Iya, teman-teman semuanya, alhamdulillah kembali lagi kita bertemu dalam video kali ini yang spektakuler. Yosep ya, kembali membahas hal-hal yang eh, membuat kaum Kadirun berpikir dua kali ya. Karena pembahasan kali ini luar biasa teman-teman ya. Mereka tidak tahu jawab, hanya banyak ngomong. Kebanyakan itu di Indonesia kayak gitu ya. Di mana-mana mau di debat, diskusi di televisi juga saya lihat hanya sedikit Kadirun itu yang waras gitu loh ya. Mau profesor sekalipun otaknya itu kayak susah banget gitu loh kalau udah terpapar dengan paham-paham tertentu gitu. Nah, misalkan ya, saya mention ini diskusi baru-baru ini di TV nasional itu untuk menggambarkan bagaimana mereka ya. Memang ya Kadirun ini ada juga yang waras. Contohnya itu Abu Janda itu termasuk orang yang waras gitu ya. Dan berpikir bagus gitu. Tapi kawan-kawannya ini, kawan-kawan debatnya, Abu Janda udah capek-capek membongkar hal-hal yang terjadi. Mereka nggak jawab satu pun gitu loh ya, satu pun nggak dijawab gitu. Dia udah buka banyak hal kayak bagaimana bangsa itu dulu sudah ya pokoknya semua data-data itu diungkapkan. Yang ujung-ujungnya mereka balas itu hanya hal-hal yang ujung-ujungnya aja gitu, yang dasar-dasar yang dibahas itu sama sekali mereka nggak respon gitu. Ya. Mau profesor sekalipun apa sih, mereka nggak respon itu fakta-fakta yang diungkapkan gitu. Nah, teman-teman kalau penasaran ya nonton aja lah. Ya wajar aja kalau si kawan itu marah gitu ya. Ya karena memang argumentasi dia nggak dijawab tapi dia disalahin gitu loh. Karena mayoritas lawan minoritas ya memang begitu ya. Nah, ini berbicara suara ya, mayoritas suara mereka dan minoritas suaranya Abu Janda gitu ya. Dan ya seperti Abu Janda ini hanya sedikit aja. Memang ada beberapa tapi nggak banyak yang berani muncul ke permukaan itu. Nah ini yang perlu ya teman-teman, kita sebagai orang Kristen ya harus waras gitu. Apapun pertanyaan mereka itu selalu kita jawab ya. Mau si Insan Moko Ginta dari dulu sudah banyak mempertanyakan ya, semuanya dijawab dengan tuntas, nggak ada yang nggak dijawab. Bahkan si Gracia Pelo itu menulis sebuah buku ya, dan untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari Insan Moko Ginta itu, yang dimana dia bilang siapa yang berani jawab saya akan kasih hadiah mobil BMW. Udah dijawab semuanya, mana ada mobilnya gitu. Itu kan hanya omong kosong doang aja gitu. Nah, hanya omong kosong aja. Nah ini ya teman-teman ya, mereka ini menang suara dan menang jumlah gitu loh. Nah mereka nggak bisa menjawab tentunya, mau bagaimanapun nggak ada yang bisa jawab gitu. Tapi karena jumlah mereka banyak, ya otomatis suara mereka jauh lebih banyak, lebih berisik gitu. Nah, tentu itulah yang membuat mereka seolah-olah benar gitu. Nah, ini kebanyakan orang, mental manusia itu kan karena kayak gitu. Sangat sedikit orang yang mengikuti suara minoritas gitu ya. Lebih bagus ya bergerombol aja gitu. Jalan bersama ya kan. Supaya nggak sendirian gitu. Orang itu takut sendirian teman-teman ya. Tapi yang berani sendirian itu hanya orang-orang tertentu aja gitu. Perkecualian gitu ya. Perkecualian. Ya. Yang berani sendirian, yang berani untuk saya tidak mau menjadi bagian dari itu. Hanya sedikit aja orang yang seperti itu gitu. Ya. Kebanyakan orang ikut-ikutan aja. Ya. Jadi nah mereka nih kebanyakan nih ikut-ikutan gitu. Makanya pertanyaan mereka itu dari dulu, dari zamannya Ahmad Didat misalkan, itu sampai sekarang nggak berubah gitu. Pertanyaan yang sama terus mereka ungkapkan. Dan itu pertanyaan itu sudah dijawab berulang-ulang kali gitu. Ya. Berulang-ulang kali dijawab. Dan tidak
tidak ada satupun dari mereka yang meningkatkan level pertanyaannya gitu. Tidak ada satupun, ya. Mau sampai Kidung Ditan sekalipun yang baru-baru ini juga cukup ramai gitu ya, mereka nggak menghasilkan pertanyaan atau diskursus yang lebih menantang gitu ya. Mereka hanya mengulang hal-hal yang sama-sama aja, ya. Dan kalaupun sudah dijawab, ya mereka selalu tidak percaya atas jawaban itu gitu. Ya ini kan mempertanyakan agama orang lain gitu ya. Kamu nggak percaya terhadap jawabannya, ya wajar aja gitu. Karena memang bukan agamamu juga gitu. Ngapain kamu percaya terhadap jawabannya gitu. Sama dengan kalau kita mempertanyakan sesuatu kepada M gitu ya. Kita nggak akan mungkin percaya terhadap jawaban mereka gitu. Tapi ngapain kita ributkan? Ya. Jadi ini menjadi sesuatu yang luar biasa teman-teman hari-hari ini. Kita bersyukur ya ada munculnya si Yosef, ya si Edis ya, dan Agatha dan banyak yang lainnya yang berani diskusi itu dua arah gitu. Karena dulu kalau kita perhatikan mereka gak berani diskusi dua arah teman-teman. Bukan mereka yang gak berani, tapi pendeta-pendeta kita gak berani ya. Dulu yang seniusnya itu Budi Asalillah, Isra Surullah dan lain sebagainya, nggak berani untuk diskusi dua arah ya. Karena apa? Ya teman-teman tahu sendiri lah, kalau diskusi dua arah secara offline, apa yang mereka akan lakukan? Teman-teman bisa bayangkan lah. Mereka itu akan melakukan sesuatu yang, wah itu teman-teman kalau mau dengar kesaksiannya, dengar aja dari sang debaters ya, walaupun sang debaters sedikit aneh-aneh juga ya. Tapi apa yang mereka lakukan itu dari disampaikan oleh sang debaters luar biasa ya. Mereka tidak berani berdiskusi, tapi beraninya dengan cara yang lain. Ya itu teman-teman ya. Jadi kita bersyukur para apologit kita luar biasa. Dan mari kita terus belajar juga ya, karena kalau mereka sudah tidak ada lagi, siapa lagi yang melanjutkan gitu ya. Ya kita belajar untuk kita juga menambah pengetahuan kita, dan kalau kita ditanya, kita tahu apa yang harus kita katakan kepada mereka. Oke teman-teman, ini yang bisa saya sampaikan. Biarlah kiranya video ini menjadi berkat buat kita. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Bagikan channel ini kepada media sosial teman-teman, agar lebih banyak lagi orang yang mendengarkan ini dan mereka juga bertobat. Oke teman-teman, Tuhan berkati kita semuanya. Shalom.